Because the word of God is living and powerful, to changing our life, powerful to changing our life, and powerful to move the sinner from darkness to the kingdom of light. You know, power, like the airplane has power. Because of the machine and the power can make that plane fly on the sky. That's because of the machine and the power, you know. So the word of God, if you believe and you receive it, He has power to move you, to replace you from the kingdom of darkness to the kingdom of heaven. If you believe, you say amen. Amen. Power is Jesus Christ, power is the word of God. John chapter 10. Why I can put in here? John chapter 10, verse 25. There are the same of Jesus and there are God. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Jesus answered them, I told you
and you do not believe the works that I do in my Father's name, they bear witness to me. Kalau bahasa Indonesianya, iya kan? Iya kan? Bahasa Inggrisnya apa aja? Iya kan? Kan udah dibilang iya kan? How you say in English? I told you before. I already told you. I told you, but you don't believe. Okay? If Jesus already works and bear the witness, they do not believe. Kalau Yesus saja yang sudah melakukan mujizat, they do not believe. Ya, apalagi hambanya. Okay? Why? Ayat yang ke-26, verse 26, 23. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. But you do not believe because you are not my sheep, as I said to you. Why they don't believe? Because they are not Jesus Christ's sheep. If you believe, you are Jesus Christ's sheep. They reject Jesus. They reject the word of God. They reject Jesus as personal savior. Mereka itu menolak Yesus sebagai firman. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat because they do not know Jesus, karena mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Okay? If you are not the sheep of Jesus, kalau Anda bukan dombanya Yesus, maka Anda tidak akan dapatkan hidup yang kekal. But if you are the sheep of Jesus, you will get the eternal life. Kita baca ayatnya yang ke-28, ayat 27 dan 28, 23. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. My sheep hear my voice and I know them. They follow me. Katakan follow Jesus. Yeah, the sheep will follow Jesus, but the goat didn't follow Jesus. And this is the key for you go to heaven. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Who are they? The sheep of God. The sheep is the people who believe Jesus Christ and who receive Jesus Christ. Ya, siapakah domba itu? Domba adalah yang percaya kepada Yesus. Katakan percaya. Ya, believe Jesus Christ and then menerima Yesus. John 1:12. Katakan menerima. Ya, receive Jesus Christ. And then number 3, they follow Jesus Christ. Katakan follow Jesus. Ya, follow Jesus Christ. Jangan follow yang lain. Jangan follow yang lain. Ya, banyak orang dia follow gereja, masuk gereja, but they don't follow Jesus. They only want God, the blessing of Jesus. Mereka hanya mau berkat Yesus, but they don't follow Jesus. Ya, Yesus katakan, kau bukan dombaku. You are not my sheep, because you don't believe. Karena kau tidak percaya. Ya, percaya artinya percaya ada surga neraka. If you believe there is hell and there is heaven. You believe there is Jesus Christ and there is Jesus Christ enemy. Ya, kalau judulnya ini apa judulnya? Coba, kalau di sini judulnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ya, Yesus ditolak oleh orang Yahudi yang mereka tidak percaya. Coba kita kembali lagi biar kalian tahu pasal 1. Ya, kita kembali lagi. Siapakah mereka itu yang bukan domba? Ya, John 1 verse 11. Nah, inilah mereka ya. He came to his own and his own did not receive him. Ia datang, Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, we must
open our heart, kita harus buka hati kita. We must open our mind, kita harus buka pikiran kita. Receive the word of God, terimalah firman itu. Ya, cintai firman itu. Firman adalah Yesus, maka engkau akan diperanakan. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. You must experience born again from Jesus Christ. Yeah, the first you must believe, and then number two, you must open your heart, and then God will make you born again. Yeah, experience the love of God, experience Holy Spirit touching you. If you not receive the Holy Spirit, kalau belum menerima Roh Kudus, belum mengalami Roh Kudus, cari itu, cari. Ya, he is better than your pastor. Dia itu lebih baik daripada gembalamu, pendetamu. He is better than your family, your daddy and your mom. Ya, dia itu more living, more real than your daddy, than your mommy, than your sister, than all the people. That's Holy Spirit, Jesus Christ. So ayat 11 tidak terima, ayat 12 terima. Yang tidak terima itu yang tahu firman. Ya, jadi kalau ada orang tidak menerima firman, dia bukan domba. Ya, kalau dia dengar-dengaran sama Bapak Gembala, itu domba. Kalau dia dengar-dengaran sama Bapak Gembala, maka nanti dia akan mendengar suara Tuhan. Ya, and Jesus Christ know the sheep by name. Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya satu persatu. Ya, yang sudah melewati pintu pertobatan, yang sudah terima Yesus, yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, yang sudah nurut, itulah domba. Kalau if you can obey the rule, if you can obey the word of God, you are not the sheep. Kalau nggak bisa nurut sama firman, Anda bukan domba. Ini kata Yesus, engkau bukan domba, engkau bukan domba. Ayat Yohanes 10, John 10 verse 26, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya, jadi pastor-pastor, ya, jangan gembalakan yang bukan domba, dia tidak akan nurut. Ya, kalau dia tidak percaya, contoh tidak percaya itu artinya gini ya, you must repent, kamu harus bertobat. If you not repent, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dia nggak pernah bertobat. Ya, they never confess their sin. Dia tidak pernah mengakui dosanya. Dia selalu merasa benar. Ya, sama firman aja dia tolak, Yesus aja dia tolak, firman aja dia nggak taati, apalagi gembala sidang hamba Tuhan. Sudah berapa kali dibilang, jangan pentingkan manusia daripada Yesus, karena manusia tidak menyelamatkan. Ya, jangan orang mati dia pergi, Yesus yang sudah mati untuk dia tidak cari, dia tidak sembah. Dia lebih pentingkan manusia. Itulah kalau bukan domba. Paham? Ya, bisa bedakan yang mana? Pokoknya dia kalau nggak nurut ADPRT, dia nggak nurut sama firman, dia bukan domba, dia kambing. Kenapa dia nggak nurut? Karena dia memang bukan domba dan dia tidak percaya. Kalau domba itu percaya, terus ikut Yesus, katakan follow Jesus. Ya, sekarang follow dunia. You follow this world, or you follow yourself, or you follow your family, or you follow your friend, or you follow your will, your flesh. Ya, Anda ikut dagingmu, dirimu, keluargamu, temanmu, dunia ini, or you follow Jesus, atau Anda ikut Yesus. Lihat, Yohanes ini, he is the follower of Jesus Christ. He is the believer of Jesus Christ. He is disciple of Jesus Christ. He is servant of Jesus Christ. He is the preacher of the word of God. He not follow his parent. He not follow his friend. He not follow his family. No. He become disciple of Jesus. Jadi Yohanes ini murid Yesus. Dia ini domba. Dia nggak ikut teman-temannya yang nggak jadi murid. Dia nggak ikut keluarganya. Dia nggak ikut dunia, dia nggak ikut keluarganya, dia ikut Yesus. Ini Yohanes ini. He become the true servant of God. Dia menjadi hamba Tuhan yang sejati. Dia tinggal sama Yesus, follow sama Jesus. Jadi pribadi ya, you must make decision. Kamu sendiri ya, kita semua, we must make decision. We must make decision. Who
who we gonna follow? Who you want to follow? Siapa yang kamu mau ikuti? You want to follow your friend? You want to follow your friend beside the seat beside the chair that you always sit in the church? Kau mau mengikuti temanmu yang ada di sebelah kiri kanan gerejamu yang tiap hari minggu ke gereja? Or you follow Jesus? If you follow Jesus, kalau kau ikut Yesus, you will not follow your family. Kau tidak akan ikut keluargamu. You will not follow this world. Kamu tidak akan ikut dunia ini. You will not follow your friends. Kamu tidak akan ikut temanmu. You will not follow your wife, your husband, your children, your mom, your dad if they not believe Jesus, if they don't do the word of God. Kalau kau pilih Yesus, pasti kau tidak akan pilih dunia. Kau tidak akan pilih keluarga, teman atau siapapun yang tidak melakukan firman Tuhan. Ya, contohnya adalah Yohanes ya. Nah, jadi benar-benar jadi dombanya Tuhan Yesus. Arti domba itu dia nurut. Katakan nurut. Ya, kalau nurut, follow Jesus, obey Jesus. Ya, not follow the other. Tidak ikut yang lain. Oke? Your soul, jiwamu ya itu pasti selamat. Lihat ya, keselamatan ini pasti ya. Ayat yang ke-28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu domba-domba. Domba itu yang nurut. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. They shall never perish. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. And neither shall anyone snatch them out of my hand. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Manusia atau malaikat gelap tidak bisa merebut domba dari tangan Tuhan Yesus, because domba ini ada di tangan Yesus. So, ya, domba itu tidak mengasihi dunia. If you still loving this world, kalau kalian dan saya masih mengasihi dunia, masih terikat dengan benda-benda, terikat dengan TV, terikat dengan handphone, terikat dengan hobi-hobi duniawi, tidak terikat dengan Yesus, tidak aman. Semuanya harus ditinggalkan. Ya, harus benar-benar mengabdi kepada Yesus Kristus, ya. Dia pasti tidak akan binasa. Tapi kenapa banyak yang binasa? Ayo, kenapa banyak yang binasa? Karena tidak ikut Yesus. Ya, disciple of Jesus Christ, when they hear the preaching of Jesus Christ, waktu murid-murid Yesus mendengar firman Yesus, firman Tuhan, pengajaran, ya, so many disciple of Jesus Christ, banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri, ya. And then finally they don't follow Jesus, dan akhirnya banyak yang tidak mau ikut Yesus. Tinggal 12 saja. Only left 12 disciple. Hanya tinggal 12. 12, 70, 120. Ya, 12 tinggal lagi 11 ya, dan 120. Hanya itu sisanya 120 yang jadi murid Yesus. Katakan jadi murid Yesus. Jadi biar jadi murid Yesus saja masih bisa mengundurkan diri, apalagi yang bukan murid Yesus. Ya, murid itu artinya you must take up your own cross. Kalian sendiri harus pikul salib kalian. I must take up my cross. Saya sendiri harus pikul salib saya. I must deny myself. Saya harus menyangkal diri saya. Anda harus menyangkal diri Anda. And follow Jesus, dan ikut Yesus. Jangan ikut dunia, jangan ikut tren-tren, model-model, kosmetik, fashion. Ya, itu dari dunia, nggak dari surga. Kalau Yesus itu sederhana aja, tidak bergaya. Ya, biasa aja. Ya kan Pak Gem? Biasa aja. Ya, dia yang punya surga. He is the owner of the heaven and the floor in heaven, the land in heaven, the mountain in heaven. That's from gold. Gunungnya dari emas. The street and the land in heaven from gold. Tanah, jalan-jalan itu di surga dari emas. Ya. Dan Yesus tidak bergaya. Yesus tidak pernah menyombongkan diri. Yesus datang untuk berkorban. Ya, He come to this world to die.
He come to this earth to die on the cross. Dia datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, to redeem your soul, untuk menebus dirimu, bukan menebus dunia. To redeem yourself. Must remember who pay your sin. Siapa yang bayar dosamu? Who pay your sin with his holy blood. Siapa yang bayar dosamu dengan darahnya yang kudus? Yesus. Ya, Yesus. Not the other people, bukan orang lain. That's why you must follow Jesus. Who want to die for yourself? Siapa yang mau mati untuk dirimu dan bayar dosamu? Only Jesus. Ya, hanya Yesus. Ya. So many people knowing Jesus, banyak orang tahu Yesus. Yes, they know that Jesus Christ die for them. Mereka tahu bahwa Yesus mati untuk dia. But they don't want die for Jesus. Tapi banyak orang tidak mau mati untuk Yesus. Kita harus mati untuk Yesus. Mati apa? Matikan daging. Ya, matikan daging. Hidupkan rohmu. Ya, suci saleh. Katakan suci saleh. Dari Yesus itu suci saleh. Contohnya Cornelius, dia suci saleh, seisi rumahnya takut akan Tuhan, and then suka berdoa. Suci saleh. Ya, he was devout man. He always pray. He always doing the good things in his life. Jadi seisi rumahnya takut akan Tuhan, suci saleh, suka memberi, suka berdoa. Ya, that can make you go to heaven. Sudah bisa memenuhi syarat untuk masuk surga? Not yet, tidak. Ya, harus percaya, terima Yesus, mengaku dosa, dibaptis, jadi murid Yesus. And then demikian juga Kisah Rasul 2, coba buka Kisah Rasul 2. Inilah domba-domba, Kisah Rasul 2, ya. Kisah Rasul 2. Jadi ini yang digembalakan. Ya, kalau dia enggak ini jangan digembalakan, dia enggak akan urut. Gembalakanlah domba-dombaku. Kisah Rasul 2. Ini kalau dari Tuhan, ini orangnya. Acts chapter 2. Sekian lama Yesus tunggu, berapa domba yang ada? Kisah Rasul 2 46. Ya, ini dia 46 1 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya, ya kan ini menerima, ya. Pertama dia harus terima Yesus dulu, ya. Lukas 2 ayat 41. Then those who can receive his word were baptized. Orang-orang yang sudah menerima Yesus dan dibaptis. Number 2 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. They continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Jadi murid, belajar dan bersekutu. Ya, katakan jadi murid, belajar, berdoa, bersekutu. Artinya bersekutu, berteman akrab dengan sesama murid, sesama anak Tuhan. Ini domba, ya, bukan berteman dengan kambing, ya. Berteman dengan sesama domba untuk nurut sama-sama, nurut sama Yesus. Lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Ayat yang ketiga 43. Mereka, oke, ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, bersatu, katakan bersatu. Bersatu, tetap bersatu. Dulu banyak bersatu, sekarang nggak lagi. Itu sudah jadi antikris kepada 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3 ya. Mereka dulunya bersama-sama dengan kita. And then after that they went out from the church. Mereka keluar dari gereja. They went out from the fellowship. Nah, mereka keluar dari persekutuan. They went out from the presence of God. Mereka keluar dari hadirat Tuhan. Ya, itu yang terjadi kepada mereka. Ya, siapakah tadi yang Kisah Rasul 2 ayat yang ke-46? Mereka itu adalah orang-orang yang suci saleh, ya, dari seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk mendengar berita Injil. Dan mereka menerima Yesus, dibaptis, dan mereka jadi murid. Nah, dan orang-orang inilah yang digembalakan oleh Petrus.
Yesus bilang sama Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Siapakah yang digembalakan oleh Petrus? Bapak gembala dan ibu gembala. Itu orang-orang yang datang dari seluruh Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang suci dan saleh dan yang mau percaya terima Yesus. Katakan mau percaya terima Yesus. Ya, ini dia. Kisah 2 ayat 5. Inilah domba. Coba Kisah 2 ayat 5. Waktu itu Kisah Rasul 2 ayat yang kelima. Inilah domba. 2, 3. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Apa artinya saleh? Dia taat beribadah, dia mengabdi kepada Tuhan, dia baiklah kepada Tuhan. Saleh ya, saleh, suci, saleh ya. Ini orang saleh, inilah domba. Tetapi biarpun sudah saleh, kalau belum kenal Yesus ya, devoted, bahasa Inggrisnya devoted, from every nation. If you already devoted, kalau engkau sudah saleh ya, devoted, but if you don't have Jesus, kalau nggak punya Yesus, if you don't receive Jesus, kalau nggak terima Yesus, if you don't hear the gospel, kalau nggak dengar kabar baik tentang Yesus, and then if you don't receive Jesus, kalau nggak terima Yesus, you are not saved. Engkau bukan domba, you are not the sheep, and you are not saved. Engkau tidak akan selamat ya. The salvation only from Jesus Christ. So, kenapa mereka tidak nurut? Karena mereka bukan domba. Ya, jadi Tuhan Yesus akan datang kedua kali memisahkan mana kambing, mana domba. Make sure ya, pastikan kita semua udah percaya terima Yesus, udah nurut belum? Coba tanya, udah nurut belum? Coba tanya kiri kanan. Udah nurut belum? Kalau tidak bisa nurut, bukan domba. Ya, yang pertama percaya, terima Yesus, menerima Roh Kudus, lalu menerima kasih Bapa. Itulah yang membuat kita insaf akan dosa-dosa. The love of God, kasih Bapa. Katakan kasih Bapa. Father love. Oke, example siapa? Example-nya Yohanes. Ya, dia orang biasa. Dan Tuhan panggil dia jadi murid. And then Apostle Paul, Rasul Paulus, orang jahat kepada gereja, jahat kepada hamba Tuhan. He is the haters of Jesus Christ, the hater of pastor, pembenci gembala sidang hamba Tuhan, the hater of the church, pembenci gereja. Ya, haters of Jesus Christ, pembenci Yesus. But Jesus Christ come to Saul, and his name become Paul. After Saul, Paul, and then the flesh of God, cahaya, ya, cahaya, and then the Son of God, suara berbicara kepada Saulus, and then he become blind, dia jadi buta, and then since that time sejak itu dia mengenal, he knowing Jesus because he hear the voice of Jesus. Kenapa kau menganiaya aku? Siapa kau Tuhan? Kata Rasul Paulus ya, who are you Lord? Siapa kau Tuhan? I am Jesus Christ. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. And then he's totally changed. Ya, katakan I must meet Jesus. Saya harus ketemu Yesus. 2, 3. Saya harus ketemu Yesus, mengalami jamahan kasih-Nya, ya, mengalami jamahan Roh Kudus, jamahan kasih, ya, sampai engkau bisa nurut. Ingat ya, kalau obey Jesus, follow Jesus, dirimu ada di dalam tangan Yesus, tidak akan binasa selama-lamanya. Kalau follow Jesus, arti follow Jesus, deny yourself, tidak ikut dirimu sendiri, tidak ikut keinginan mata, apalagi keinginan daging. Ayo latihan jadi murid Yesus ya. Ingat ya, tidak akan binasa sampai selama-lamanya asal jadi dombanya Tuhan Yesus, nurut sama Tuhan Yesus, taat. Jangan pentingkan yang lain karena dia sudah mati untuk kita. Kalau ikut Yesus, ikut dunia tidak bisa. Ikut Yesus, ikut dirimu tidak bisa. Melayani Yesus, melayani dunia tidak bisa, harus pilih satu. Yesus bilang, oke, if you want to serve the world, kalau kamu ngasih dunia, ya udah kasih dunia sana, aku tidak paksa. Layanilah dunia, layanilah teman-temanmu itu, ikutlah teman-temanmu, ya, teman-teman, maksudnya gaul karib dengan teman-teman, antikris, teman-teman enggak. Kalau mau ke surga itu ikut Yesus sungguh-sungguh. Oke, the question is, pertanyaannya adalah, you want to go to hell or to heaven? You want to heaven or you want to go to hell?
Oke, if you want go to heaven, kalau mau ke surga, ya pilih Yesus, follow Jesus, tinggalkan yang lain. Follow Jesus, ya. Bisa bekerja, berteman dengan teman-teman PT, teman-teman apa, bekerja, tapi you must follow Jesus, mengabdi pada itu taat, jauhi dosa, ya, tidak bergosip, tidak menceritakan orang lain, tidak boleh ada dengki, iri, kecewa, nggak boleh ada yang kotor-kotor di hati pikiran, ya, harus suci, katakan suci, ya, only one word, holy, ya, dosa kita disucikan dengan darah kolor Jesus. Kalau udah sembah Yesus, ya. Tapi kalau tidak mau dengar, ya berarti bukan domba, kau bukan dombaku, kau tidak mendengar aku, kau tidak ikut aku, kata Yesus, ya. Harus ikut Yesus sendiri, saya sendiri, I follow Jesus. Ya gini, for example, kalau kalian semua tak mau ikut Yesus nih, ya, ada papi, ada kakak, ya terserah kalian. But I choose, saya pilih ikut Yesus. Paham ya? Ikut Yesus, ya. Yesus itu selalu ada di gereja, berdoa, melayani. Yesus di jalan-jalan, ke kota-kota, ke rumah-rumah, hanya untuk beritakan Injil, hanya untuk ngajar, berdoa, menyembuhkan orang sakit, memberi makan, berbuat baik, sampai itu pun ditolak. Terus ngajar murid-murid, katakan ngajar murid-murid. Yesus tuh ngajar murid-murid, ya. Jadi nanti di gereja jadi Titus, you must become Titus, become Timothy, become Philemon. Jadi Titus, jadi Philemon, jadi Timotius, ya, jangan jadi Yudas. Jangan jadi Yudas, ya. Oke? Jangan jadi Om Adam, Tante Hawa, ya, tapi jadi seperti Zakaria dan Elisabeth, ya. Jangan jadi Ananias dan Safira tentang uang, ya. Banyak itu, nggak ada yang baru di dunia ini, ya. Jangan jadi pengkhianat di gereja. Banyak itu pengkhianat, ya. Yohanes tidak pernah mengkhianati Yesus, karena kita baca tentang Yohanes tidak mengkhianati Yesus, nggak pernah dia sampai mati, dari muda sampai mati. Rasul Paulus, hatersnya Yesus, waktu dia bertobat sampai mati dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Contoh aja di Alkitab, ya. Jadi apa di gereja? Ya, banyak dia jadi Yudas, ya. Atau jadi seperti Yohanes, katakan seperti Yohanes. Ya, Yohanes itu tinggal di padang gurun, ya. Ya, Yohanes itu memberitakan yang menjadi sekarang. Diutamakan pada dan belalang. Oh, itu Yohanes Pembaptis, dia mati setelah ditangkap. Tapi yang murid Yesus itu Yohanes. Nah, ini yang nuliskan murid Yesus Yohanes. Dari dia muda sampai mati dia tetap setia mengabdi kepada Tuhan Yesus. Dia ada di surga. You want go to heaven? Ikutilah firman Tuhan, ya. Jangan mau disesatkan. Mari saya serahkan kepada. Kalau mau ke surga, tinggalkan dosa-dosa kedagingan, hobi-hobi duniawi. Ya, tinggalkan, ya. Tinggalkan, ya. Jangan terikat dengan apapun. Fokus sama Tuhan Yesus. Kalau mau ke surga, ya harus sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh, suci, saleh, ya. Ada triliunan orang, ada miliaran orang, atau satu isi gereja, ya. Tapi tidak mau ikut dia, ya Yesus tidak pedulikan itu. Tapi kalau ada satu atau dua orang yang mau ikut Yesus, dia perhatikan itu, ya. Nyawamu akan diselamatkan oleh dia, ya. Sekalipun satu dunia ini tidak mau ikut Yesus, kau sendiri harus ikut Yesus, sayang. Kalau kau mau ke surga, ya. Ikut Yesus itu, ya, kalau dia mau ke surga, dia pasti senang ibadah, senang ikut worship online ataupun offline. Kemudian di rumah juga suka worship, baca firman, renungkan firman, berkatakan firman, melayani, ya, melayani, lebih mengasihi Yesus dong, ya, bukan mengasihi orang lain. Banyak yang lebih mengasihi orang lain. Itu dari kau berdusta, kau tidak cinta aku. Kau tidak cinta menyembah aku, kau tidak cinta beribadah kepada aku, kau gak suka ikut aku, kau gak suka firmanku, karena kau bukan dombaku. Kalau domba itu dia mengenal, dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar suara. Saya mendengar suara Tuhan. Saya mendengar. Dulu di suatu gereja,
gereja itu sangat banyak orangnya. Jadi belum ada ya satu gereja. Terus ada satu kelompok kaum bapak, kaum ibu yang sangat semangat membangun gereja ibadah kaum bapak, kaum ibu ya rajin. Gembala sidangnya, ibu gembala sidangnya sama tim jemaat. Terus dia sedang membangun sidang, semuanya ikut. Gembalanya ikut dia, ikut arah dia, ibu gembalanya ikut dia, satu jemaat ikut dia, satu jemaat itu ikut dia. Saya nggak ikut. Kata Roh Kudus, dia itu nggak benar. Nanti pasti ibadah kaum bapak ini akan bubar. Nanti semua ini akan bubar. Nanti dia nggak akan ada di sini lagi. Dia nggak benar. Jadi saya sendiri tidak ikut. Tapi tahu tuh dia siapa orangnya. Dan semua orang satu gereja mungkin bilang, kenapa ini nggak mau ikut sibuk-sibuk ngumpul-ngumpul dengan kami ya? Mereka bilang kita sombong, saya sombong. Tidak, saya mendengar, saya domba. Berarti saya tahu, saya dengar terus bilang dia nggak benar. Nanti pasti dia nggak ada lagi di sini. Nanti ibadah itu akan bubar. Nanti dia akan keluar karena sesuatu hal akan terjadi kepada dia. Benar, gembalanya nggak tahu, bapak gembalanya nggak tahu, ibu gembalanya nggak tahu, satu teman tim pelayan altar nggak tahu, satu jemaat di toko saya tahu. Ayo, itu namanya mendengar, tahu dari Roh Kudus, tahu dari Yesus. Makanya saya nggak ikut-ikut, saya sendiri tidak ikut, termasuk papi juga nggak ikut, ya kan? Itu namanya mendengar, ya, nggak ikut, dia nggak ikut, dia benar benar aduh, ya makanya kalian harus punya kepekaan seperti itu. Nggak benar ini kata benar ya. 1-2 tahun kemudian dia nggak ada lagi, sampai hari ini dia tidak ada lagi di gereja ini. Berarti bapak gembalanya tidak dengar, ibu gembalanya tidak dengar. Satu jemaat ini gerjakan seperti satu jemaat itu tidak dengar. Perhatikan, satu tim inti pelayan Tuhan itu tidak tahu, tidak kenal dia siapa. Kok saya bisa tahu? Kalau domba itu mendengar, dia tahu suara, nggak benar ya dia bapak saya kayak itu. Itu dia harus gitu ya, dan benar ya. Jadi jangan ikut manusia. Jadi Tuhan itu tahu ya, karena Tuhan tahu dia kami nonton domba. Ya mungkin dia sekarang sudah bertobat. Itu arti mendengar dari Tuhan. Jadi ada sesuatu apa Roh Kudus yang akan mengajar kita mendengar. Contohnya waktu sekolah doa, ada hamba Tuhan datang. Ya, ayo kita pergi ke sekolah doa. Saya nggak mau, papi juga nggak mau. Ya, ngapain pergi sekolah doa? Ya, kenal aja enggak, bukan gereja kita. Kenal aja enggak, jangan-jangan penyesat. Enggak sembarangan. Terus Roh Kudus bilang nih, Tuhan hati-hati, pergi kamu ke sana. Ngapain pergi Tuhan? Pergi sana ikut sekolah doa. Kenapa harus sekolah doa? Pergi enggak? Nanti sekolah itu mau tutup. Sekolah doa itu mau tutup. Hah? Mau tutup? Ya udahlah aku pergi. Kami pergi 2 tahun, papi ikut. Berapa bulan saya ikut 2 tahun. Enggak, setelah 2 tahun 3 tahun tutup itu sekolah, tutup itu persekutuan. Benar, itu namanya mendengar. Itu namanya mendengar suara gembala agung, suara Yesus itu. Ya, oh benar Tuhan tutup, udah tutup sampai sekarang nggak buka lagi. Itu namanya mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Ya, jadi kalian harus punya taruhan seperti itu ya nak. Ya, itu namanya mendengar. Kalau orang lain bilang, sesat ngapain kau pergi sekolah doa itu? Sesat itu, nggak benar itu. Ternyata benar. Ya, itu domba itu dia mendengar. Ya, kenapa bisa jadi domba? Karena udah percaya, terima Yesus, sudah lahir baru. Ya, tahu itu semuanya dari Roh Kudus. Gitu ya. Why tidak kita tahu dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus.